warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan melaksanakan sebuah wawancara terkait dengan pengembangan bahasa daerah sebagai literatur kesenian budaya sintren di era globalisasi. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Bands. Jadi kita udah sampai di tempat lokasi buat wawancara, guys. Ini di mana? Di desa Dukuh Ketepeng. Di bumi. Ya, di bumi. Dadah. A few moments later. Alhamdulillah saat ini kami sudah sampai di Sanggar Lai Sintren Macan Putih yang bertempat di Desa Kauman. Saat ini kami sudah bersama dengan pimpinan langsung dari Lai Sintren Macan Putih Desa Kauman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini kami akan melakukan kegiatan wawancara mengenai pengembangan bahasa daerah sebagai literatur kesenian budaya sintren di era globalisasi atau di era modern. Sebelum memasuki sesi wawancara, kami mempersilahkan kepada pimpinan untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan apa itu sintren dan bagaimana perkembangan sintren dari awal mula hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua bisa berkumpul di sini. Adik-adik mahasiswa semuanya. Kami dari Sanggar Lai Sintren Macan Putih yang berada di Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan. Pembina kami dari Sanggar Lai Sintren Macan Putih adalah Bapak Lurah Asyari, dan pendiri dari Lai Sintren Macan Putih adalah Bapak Agus Yulianto, dan untuk ketua dari Sanggar Lai Sintren Macan Putih adalah Bapak Fakhrul Rozi. Dan anggota kami keseluruhan kurang lebih ada 15 personil. Lai Sintren Macan Putih sendiri berdiri pada tahun 2018. Itu kenapa dinamakan Lais? Lais itu adalah kepanjangannya laki-laki sintren, disingkat Lais. Jadi kalau sintren itu biasanya diperankan oleh perempuan, tetapi untuk Sanggar Sintren di Desa Kauman kami dimainkan oleh laki-laki. Makanya kami beri nama Lais Sintren. Sanggar kami adalah Macan Putih. Jadi kami beri nama Lais Sintren Macan Putih. Keberadaan kami di Desa Kauman itu didasari atas dasar tujuan kami adalah memberikan tontonan, hiburan, sekaligus edukasi kepada masyarakat bahwa kita itu budaya sintren jangan sampai dinodai dengan hal-hal yang berbau dengan porno aksi. Karena saat sintren yang kami lihat sekarang ini itu pemerannya wanita dengan menggunakan pakaian yang cukup ya seksi lah bahasanya itu, karena dia pakainya tank top ya, terus celananya pendek, dan di situ kita ada anak kecil yang menonton. Jadi itu kan kurang memberikan edukasi yang bagus kepada anak-anak. Jadi kita berikan contoh bahwasanya kita adalah di samping tontonan juga bisa memberikan tuntunan atau contoh edukasi bahwa kebudayaan kita itu yang luhur dari para leluhur kita itu memberikan contoh yang baik seperti itu. Nah, untuk perkembangannya sintren sendiri, bagaimana kita untuk mempertahankan konsistensi kita di era globalisasi ini, era modern, kami juga
memberikan tontonan-tontonan yang atraktif, kreatif, dan inspiratif. Jadi kita tidak monoton hanya seperti joget-joget saja, tetapi kita juga di situ ada pencaksilat, juga ada tarian, juga ada atraksi yang dapat ditampilkan. Jadi kita variatif seperti itu, tidak monoton. Itu saja dari kami. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, monggo silakan dipertanyakan. Terima kasih atas perkenalan terhadap mungkin sejarah sintren yang ada di Kauman ini. Ada nggak sih peran utama bahasa daerah dalam untuk mempertahankan sintren yang ada di Kauman ini? Karena kan notabene bahasa itu banyak anak menggunakan bahasa daerah itu agak kotor, sehingga itu apakah mungkin berpengaruh terhadap beberapa pemain sintren? Terima kasih. Kami di dalam melakukan pentas Lai Sintren Macan Putih menggunakan bahasa Jawa dan menggunakan bahasa Jawa yang halus. Jadi saat kita pembukaan itu ada Pranoto Coro, terus juga ada musik yang diiringi dengan namanya itu tembang ya. Kalau di kita kalau itu lagu atau nyanyian, tapi dalam bahasa Jawa itu tembang. Itu juga menggunakan bahasa Jawa yang halus. Tetapi kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengartikan bahasa itu. Kadang kita menyampaikan juga pakai bahasa Indonesia. Jadi ya campur lah istilahnya seperti itu. Oke. Terkait sintren ini kan relevan nggak sih kepada penonton internasional, misal dari luar negeri? Karena kan notabene itu budayanya beda, seperti budaya dari barat gitu. Kita itu Indonesia itu sudah tidak asing lah ya untuk memperkenalkan kebudayaan kita di luar, seperti kayak di Bali. Itu kan juga kebudayaan Bali itu banyak turis asing yang datang ya. Jadi berarti intinya kebudayaan kita itu banyak dicintai di luar negeri. Kita pun sama. Sintren itu kebetulan karena kami baru di event nasional itu di Menoreh, Kulon Progo. Ya jadi kami di sana itu masih tingkatnya itu nasional. Kalau nanti kita diberi kesempatan untuk memperkenalkan di kancah internasional, ya insya Allah bisa. Berarti itu relevan ya kepada penonton internasional? Relevan. Dari pemain-pemain atau komunitas itu kan bahasanya kadang berbeda. Apakah itu bisa menjaga dari organisasi itu sintren ini? Bagaimana Bapak Fahru Rosi sebagai Pak Ketua bisa menambahkan Peran komunitas dalam menjaga bahasa? Mungkin bahasa kita sepertinya sama Pak. Ya. Jadi kita dalam komunikasi itu Tetap dijaga. tetap dijaga, maksudnya ya terjaga dengan baik lah. Kata yang ataupun mantra yang diucapkan dalam sebuah sintren itu apakah ada filosofi khususnya gitu dalam bahasa-bahasa yang diucapkan ketika sintren? Seperti mantra gitu. monggo Pak Ketua. Kalau mantra sih sebenarnya kita tetap merujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala yang di atas. Jadi walaupun kita main sintren yang identik dengan hal-hal mistis, spiritual, mistis yang notabene kita mungkin kalau orang-orang lihat itu kita kata orang Jawa njaluk karo sing ora katok iki kan makhluk gaib atau si bangsa jin atau makhluk halus yang lainnya gitu. Cuman kalau bagi saya mantra yang saya ucapkan dalam kesenian sintren ini merujuknya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan anugerah yang sebesar-besarnya kepada kita sebagai pelaku kesenian untuk tetap bisa memberikan pertunjukan yang indah. Berarti tetap mintanya gitu kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tetap. Tidak dengan makhluk halus ataupun bangsa jin gitu. Tidak. Oke. Gerakan dalam sintren ini memiliki makna tersendiri atau enggak sih? Atau mungkin sekedar gerakan biasa gitu? Kalau gerakan ya ada sih, ada makna. Ada maknanya. Mungkin bisa dijelaskan? Kalau gerakannya, kalau saya pas waktu mediumisasi itu biasanya saya angkat tangannya ke atas. Jadi ini menunjukkan bahwa segala kekuatan, daya, upaya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah lirik yang dipentaskan seperti musik-musik itu, apakah itu sebuah improvisasi atau harus dilakukan secara tradisional dalam pementasan atau mungkin pertunjukan menggunakan musik? Gamelan. Iya, terkait musik. Kalau untuk saat ini Lai Sintren Macan Putih masih menggunakan musik digital. Jadi kita masih menggunakan alat bantu HP atau YouTube. Kita cari lagunya di situ. Jadi kita belum punya alat musiknya,
terus juga kita belum ada pemain musiknya, kita masih terbatas untuk itu. Kan dalam sintren ini kan ada kata-kata sakral gitu ya. Hmm. Itu biasanya itu pengaruhnya di mana? Dalam mungkin bahasa yang diucapkan itu. Bahasa sakral. Biasanya kalau bahasa yang sakral itu disampaikan oleh Pranoto Coro. Jadi Pranoto Coro saat kita akan mulai itu beliau akan menyampaikan istilahnya ya penyampaian baik itu kepada masyarakat, baik itu kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Berarti ada tapi di awal Pranoto Coro. Ada ya. Oke, mungkin itu saja dari wawancara kami. Sebenarnya kami minta maaf terkait mungkin ada kesalahan kata mungkin yang mungkin sulit dipahami gitu. Ya tidak apa-apa. Kami ucapkan terima kasih. Barangkali ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang lain. Ini? Oh iya, bisa diperkenalkan mungkin ini buat apa gitu Ya. fungsinya. Silakan. Monggo, Pak Ketua. Jadi ini itu sebuah properti yang digunakan oleh Sintren Macan Putih. Ini ada bunga melati dan mahkotanya. Ini digunakan untuk pemeran utama yaitu sintrennya. Yang di dalam taman ini semuanya itu properti utama yang digunakan sintrennya. Ada tali, ada mahkota dan bunga melati, kacamata, terus ada kipasnya juga. Dan Boleh tahu itu tali buat apa? kalau tali ini sebenarnya sebelum menjadi sintren wanita, sebelum jadi sintren atraksi nari itu atraksinya tali temali dulu. Jadi dengan posisi terikat, posisi terikat. di dalam kurungan itu, di dalam kotak kecil itu bisa berdandan, ya seperti itu. Bisa berdandan dengan cantik seperti itu. Ini nanti pakai ini kacamata bunga melati dengan mahkota di kepala, pegang kipas, dan ini ditali dan digembok. Jadi nanti bisa ditali pun bisa berdandan seperti itu. Jadi, nah kalau ini adalah cambuk ya. Jadi terkadang atraksi kita itu cambuk. Ini beliau juga makannya beling. Nah, ini kalau ada video-videonya banyak, beliau itu makannya beling. Nah, ini makannya beling, bahkan dipukul pakai genteng kepalanya itu nggak apa-apa, maksudnya. Ya, ini kan termasuk anggotanya sih. Ya, jadi nanti lihat di YouTube aja. Inilah ini topeng. Jadi kita saat menari itu terkadang kita menggunakan topeng juga. Jadi pakai ini topeng. Berarti itu buat yang cowok topengnya. Iya. Kita kan ada berbagai variasi atraksi, jadi nggak monoton, hanya itu saja. Bisa dipakai ini. Bisa. Seperti itu. Belum mulai sudah tegang ya. Seperti itu. Ini pakai lipstik nih, ada lipstiknya. Komplit. Pokoknya ini hanya sebagian kecil properti, tapi sebenarnya lengkap sekali. Kita pakai kain kebaya, pakai jarit, kebaya panjang, kita pakai kerudung, jadi cantik, pakai kacamata, seperti itu. Lengkap. Dan itu berdandan di dalam kurungan dengan posisi masuk kurungan itu posisi tangan ditali satu tubuhnya itu. Kali yang belum bisa melengkapi lagi. Mungkin cukup sampai situ aja. Baik, itu tadi sesi wawancara dari kelompok kami. Mengenai wawancara ini, kami jadi tahu apa itu Lai Sintren dan bagaimana perkembangannya dan bagaimana tantangannya di era digitalisasi saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Sanggar Lai Sintren Macan Putih Desa Kauman. Sekian yang dapat kami sampaikan kepada penonton. Assalamualaikum. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Baik teman-teman, sekarang kita sudah selesai melaksanakan observasi wawancara di Sanggar Lai Sintren Macan Putih. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.